Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuzi Leviana, siswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, akan melaksanakan PPL siklus 2 pada materi suhu dan perubahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Jauh lebih baik. Sampai jumpa juga nanti. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, ternyata semangatnya semangat sekali sepertinya hari ini ya. Biar lebih barokah belajar kita hari ini, silakan anak-anak Ustazah kita berdoa dulu. Istaidna kul doa wal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siapa yang nggak datang temannya ya? Tunjukkan. Siapa aja? Najwa kemana? Oh, Najwa belum balik dari rumah? Belum. Kita doakan semoga Najwa diberi kesembuhan segera ya. Amin. Nah, jadi kita hari ini akan memulai kembali pembelajaran kita dengan materi yang baru tentunya. Kita ngebahas tentang suhu dan perubahannya, alangkah lebih baiknya hari ini Ustazah ingin agar kamu itu konsentrasi terlebih dahulu. Jadi kita akan menguji konsentrasinya. Pagi, siang, malam. Oke, baiklah. Seperti yang ada di depan, kita akan ngebahas tentang suhu dan perubahannya. Nah, suhu ini banyak banget fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari. Apa salah satunya ini? Fenomena yang bakalan belum habis sampai sekarang. Apa tujuan pembelajaran kita? Nah, apa tujuannya? Yang pertama itu, Ustazah mengharapkan anak-anak Ustazah mampu nanti menganalisis suhu itu sebenarnya seperti apa. Ya, kemudian ada penguaian itu apa? Ya, kemudian kalor itu juga seperti apa? Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita mampu menentukan perpindahan ataupun pelepasan kalor. Kalor sudah tahu ya? Apa? Kalor kira-kira? Iya, sudah sering dengar kalor panas ya. Dan menerapkan azas Black. Nah, apapun itu azas Black nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ya, yang ketiga, kamu nanti akan Ustazah minta untuk kegiatan produknya yaitu membuat termometer sederhana. Nah, biasanya kalau kegiatan produk kan biasanya asik ya, menghasilkan produk itu asik. Pertemuan pertama ini ya, yaitu tentang menganalisis konsep suhu. Nah, seperti itu ya. Apa pemahaman bermakna yang diinginkan di sini? Yaitu Ustazah mengharapkan kamu mengetahui fenomena yang ada pada diri kamu sendiri dan lingkungan sekitar berhubungan dengan suhu dan kalor. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk kepada pertemuan pertama. Masih ingat tentang corona? Jadi beberapa waktu yang lalu saat wabah COVID menyerang Indonesia bahkan dunia, kita diwajibkan mengukur suhu tubuh kita saat memasuki kawasan publik. Benar ya nak ya? Kemana-mana harus pakai apa? Masker, harus ukur suhu. Dengan apa? Ya, nah kemana aja? Bisa jadi misalnya kita bepergian naik pesawat, ya, kemudian bisa ke bank, ke rumah sakit, atau ke tempat-tempat lainnya, ke mall juga ya. Nah, seperti itu. Nah, jika suhu tubuh kita dalam keadaan normal, maka alat ukur suhu akan menunjukkan angka 36 derajat. Oh, berarti kita it's okay. Nah, tetapi apabila suhu tubuh kita yang terbaca di alat ukurnya menunjukkan suhu 37 sampai 39, bahkan ada yang lebih suhu panasnya itu, maka bisa jadi kita dicurigai terinfeksi corona. Nah, berarti apakah suhu itu butuh dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan lihat yang selanjutnya. Sekarang, untuk mengetahui, kamu pernah tidak mengukur suhu tubuh kamu ketika sakit itu menggunakan tangan kayak gini? Mama sakit, terus mama ngukur pakai tangan kayak gini, pernah nggak? Pernah. Nah, sekarang, pada saat kamu menyentuh dua buah benda, katakanlah benda itu suhunya cukup
tinggi, berbedanya cukup tinggi. Contohnya apa? Kamu merasakan air hangat dengan air es. Nah, kemudian dapatkah kamu mengatakan dengan tepat berapa tingkat panas atau dingin air tersebut? Kalau dengan tangan, kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Tidak. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kenapa? Karena tugas anak-anak Ustazah hari ini adalah kita akan praktikum sederhana untuk mengetahui sebenarnya suhu itu apa sih? Gitu. Ya, kemarin pertemuan kemarin Ustazah sudah suruh bawa alat dan bahannya? Sudah. Ustazah akan bagikan kamu LKPD dengan bahan ajar. Silakan masing-masing kelompok. Oke, baiklah. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Untuk halaman pertama, silakan semuanya dipegang LKPD-nya, dicermati dengan seksama. Ya, untuk halaman pertama, kamu isikan kelas berapa, kelompok berapa, dan namanya. Nilai juga keaktifannya gimana di kelompok, ya, sikapnya bekerja sama dengan kawan gimana, dia nggak ikut, diam-diam saja, tidur saja, nanti Ustazah akan nilai. Di akhir juga nanti akan ada penilaian kognitifnya. Silakan mulai dikerjakan. Ukur dengan termometer dulu ya nak ya, baru tangan ya. Waktunya hanya 20 menit ya. Nanti pas di angka 6 jarum panjangnya kamu sudah selesai. Kepada Ustazah, dicetaknya kan juga sudah ada ya. Gila desa panas banget gitu. Hati-hati airnya tumpah kena ukuran. Tampil presentasi pada hari ini. Mulai 1, 2, 3, 4 atau 5. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Ana sebagai moderator Kaila Indonesia. Di samping kan Ana ada Raisa sebagai notulen, terus di samping Kedana ada Septia sebagai moderatornya. Itu juga ada Manda sama Asa sebagai yang menjawab pertanyaan anak-anak semua kalau misalnya nanti ada pertanyaan. Jadi kami bakal mempresentasikan apa hasil yang sudah kami dapatkan dari praktikum barusan. Terima kasih kepada Kaila. Di sini Anda akan membacakan yang identifikasi masalahnya. Setelah kita beri soalnya, kami sudah berdiskusi untuk anggapan sementaranya ya. Jadi kalau buat gambar yang pertama, kita tuh bisa tahu berapa nilai derajatnya dengan akurat karena dia pakai termometer. Sedangkan dengan cerita yang di bawahnya itu kita cuma bisa nyoba-nyoba doang karena dia pakai tangan, nggak seakurat yang pakai termometer tadi. Wadah panas dengan tangan itu hasilnya panas, kalau dengan termometer itu 63 derajat Celcius. Sedangkan air biasa dia dengan tangan normal, sedangkan dengan termometer 20 derajat Celcius.
Sedangkan buat air dingin itu dia dengan tangannya dingin, kalau dengan termometer 6 derajat Celcius. Dan yang satu ada 2 pertanyaan yang jawaban kami setelah diskusi itu. Buat nomor 1, kalau pakai tangan kita nggak bisa mengukur suhu saat buat termometer. Jadi kayak tadi yang anggapan sementara nggak bisa jadi berapa nilainya. Jadi buat kesimpulannya, jadi supaya bisa tahu berapa suhu suatu benda, maka alat yang kita gunakan adalah termometer. Kalau pakai tangan bisa, cuma tes akurat termometer itu. Terima kasih buat Asep yang udah ngejelasin hasil praktikum kami. Untuk teman-teman semua, ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah suhu termometer itu hanya Celcius aja? Masih ya buat kelompok 4. Jawabannya itu ada 4 jenis termometer. 4 itu ada Celsius, Remus, Fahrenheit, sama Kelvin. Kelompok 4 gimana jawabannya? Terima kasih untuk jawabannya. Sama anak. Saya kepengen minta anak peserta satu aja untuk menyimpulkan apa hasil praktikum atau hasil pembelajaran yang udah kamu tahu untuk hari ini. Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari kelompok 2, Destination Putri ingin menjawab pertanyaan dari ini. Jadi kesimpulannya, kita bisa mengukur suhu pakai termometer karena dengan termometer itu lebih akurat. Sedangkan dengan tangan kita sendiri, kita bisa tahu suhunya, tapi tidak seakurat dengan termometer sebagaimana yang sudah kita lakukan percobaan tadi. Oke, terima kasih ya Vina. Ada lagi? Kita Yang pertama kamu Ustazah minta untuk praktikum agar kamu tahu kalau misalnya hari ini tadi saya tanya bagaimana keadaan suhu hari ini. Iya, biasa aja ya, normal. Berarti itu belum menentukan suhu, itu hanya keadaan. Kenapa? Karena kita bisa tahu suhu itu sebenarnya adalah derajat ukuran. Kalau ada derajat, ada ukuran, berarti harus ada apa? Angka dong. Iya, berarti untuk menentukan suhu itu harus ada derajat atau panas dinginnya suatu benda. Seperti itu ya nak ya. Berarti Ustazah ingin mengetahui dulu seberapa pemahaman anak-anak Ustazah tentang hari ini. Silakan, soal nomor 1. Ustazah kasih waktu 20 detik. Lima, 4, 3, 2, 1. Silakan dikumpulkan ke meja Ustazah. Bertanya dulu kepada anak-anak Ustazah semuanya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan?